Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Medina Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 22180617. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang persiapan rapat dan apa sih rapat itu. Jadi, rapat merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik yang swasta maupun yang pemerintahan. Nah, rapat ini merupakan media pertemuan antara anggota organisasi mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Dan rapat ini terdiri dari dua bagian, yaitu rapat formal dan rapat informal. Rapat formal merupakan pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapatkan pemberitahuan sebelumnya melalui undangan. Dan biasanya nih, pemberitahuan itu sudah termasuk dengan agenda rapatnya. Lalu yang kedua adalah rapat informal. Itu pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapatkan panggilan atau pemberitahuan secara langsung. Dan biasanya nih, rapat informal ini dilaksanakan untuk mendiskusikan yang terjadi secara mendadak. Ada 3 macam tipe pemimpin rapat. Yang kedua adalah tipe laissez-faire. Yang ketiga yaitu tipe demokratis. Pada tipe otoriter, komunikasi yang biasa terjalin pada tipe ini biasanya komunikasi searah atau one-way traffic. Yang kedua, tipe laissez-faire. Komunikasi yang terjalin pada tipe ini biasanya komunikasi yang kurang lancar. Yang ketiga, yaitu tipe demokratis. Dalam tipe ini biasanya pimpinan itu memberikan banyak kesempatan kepada peserta rapat. Dan biasanya komunikasi yang terjalin pada tipe ini yaitu komunikasi dua arah atau yang biasa disebut sebagai two-way traffic. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat yaitu yang pertama, melihat tujuan rapat. Perhatikan tujuan atau agenda penyelenggaraan rapat, misalnya untuk pemecahan masalah, untuk membuat suatu keputusan, atau untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, mempersiapkan peserta rapat. Konsultasikan dengan atasan tentang daftar orang-orang yang akan mengikuti rapat tersebut. Utamakan siapa yang harusnya perlu diundang atau tidak perlu diundang dalam rapat kali ini. Dan mintalah petunjuk pada atasan tentang siapa sih yang nantinya akan memimpin jalannya rapat, tentang siapa yang menjadi moderator, dan siapa yang akan menjadi notulen pada rapat. Yang ketiga, mempersiapkan ruangan. Ruangan sebaiknya dipilih yang nyaman dan disesuaikan dengan jumlah anggota yang hadir dalam rapat. Kalau kita melibatkan rapat ini terhadap orang-orang di luar kantor, kita harus mengecek kembali nih anggota orang-orang yang ikut rapat pada saat itu berapa banyak. Jadi kita bisa menyesuaikan ruangan. Yang keempat, membuat daftar acara. Acara yang dibuat pada suatu pertemuan harus secara sistematis dengan cara membuat pokok-pokok secara garis besar. Yang kelima, mempersiapkan bahan baku. Bahan-bahan itu dapat berupa acara rapat yang telah berlalu, kertas-kertas kerja dari para peserta rapat yang akan dibahas, dan lain-lain. Yang keenam, mempersiapkan peralatan rapat. Di suatu pertemuan biasanya dibutuhkan alat-alat rapat nih. Alat-alat yang biasa diperlukan pada rapat yaitu papan tulis, spidol, flip chart, overhead projector, LCD, dan tape recorder untuk merekam jalannya rapat. Itu juga jika diperlukan ya. Nah, kita juga harus mempersiapkan alat-alat kelengkapan tulis-menulis seperti pulpen, pensil, serutan, penghapus, tip ek. Selanjutnya adalah membuat notulen atau risalah rapat. Apa sih notulen itu? Notulen atau risalah yaitu catatan singkat tentang suatu pembicaraan dalam rapat.
Pada dasarnya, susunan notulen terdiri dari 7 macam, yaitu yang pertama, judul atau topik. Yang kedua, waktu dan tempat. Yang ketiga, pemimpin rapat. Yang keempat, jumlah yang diundang, jumlah peserta yang hadir, dan jumlah peserta yang tidak hadir. Yang kelima, acara rapat disebutkan secara berurutan dari mulai acara berlangsung hingga penutupan. Yang keenam, jalannya rapat. Yang ketujuh, tempat, tanggal, bulan, dan tahun rapat dilaksanakan. Yang kedelapan, tanda tangan pembuat notulen. Yang kesembilan, tanda tangan pengesahan notulen oleh ketua rapat. Ada 7 syarat pada rapat. Yang pertama, suasana terbuka. Yang kedua, tiap peserta rapat berpartisipasi penuh. Yang ketiga, selalu ada bimbingan dan pengawasan. Yang keempat, perdebatan harus didasarkan atas argumentasi kontra argumentasi. Dalam rapat yang dicari adalah hasil atau keputusan, bukan perselisihan atau saling menjatuhkan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang kelima, pertanyaan yang singkat dan jelas. Itu penting banget ya, biar kita nggak bingung nih apa sih maksud dari pertanyaan itu. Yang keenam, menghindari adanya klik memonopoli. Karena rapat yang baik itu adalah demokratis kan. Yang ketujuh, selalu ada kesimpulan. Jadi kita jangan melupain ya kesimpulan, karena rapat yang baik itu menghasilkan kesimpulan, bukan yang bertele-tele apa sih hasil-hasil dari rapat ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.